Rahasia mengejutkan dari ilmuwan Israel yang mengatakan sebentar lagi tanah Zionis akan tenggelam. Beberapa waktu lalu, Kepala Ilmuwan Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel Profesor Noga Kronfeldskor dalam laporan investigasi mengatakan Israel waspada sebab akan segera tenggelam. Kita harus mempersiapkan dan membangun infrastruktur jangka panjang dan menerima kenyataan bahwa akan kehilangan sebagian besar pantai yang biasa digunakan, katanya pada Senin 26 September, seperti dikutip dari laporan media lokal Israel. Gambar yang muncul dari penyelidikan media lokal itu setelah pembicaraan dengan lebih dari 20 sumber sangat memprihatinkan. Israel harus mulai mempersiapkan kenaikan hingga 1 meter di permukaan laut pada tahun 2050. Penyelidikan itu mengungkapkan negara tidak hanya belum memulai persiapan tapi juga belum menyiapkan peta untuk menunjukkan apa yang harus dipersiapkan. Peta pertama naiknya permukaan laut yang menunjukkan kerusakan diproyeksikan disiapkan atas permintaan media itu. Benarkah ini adalah ajab untuk Israel? Kenaikan ini diperkirakan akan memiliki dampak yang luar biasa di berbagai bagian pantai. Sebagian besar pantai Nasholim akan lenyap, pantai sempit Java akan tertutup oleh air. Seperti juga sebagian besar pantai Karmel, Meridian Haifa, dan bahkan dermaga di pelabuhan Kaisarea dalam bahaya. Menurut proyeksi, tempat-tempat tertentu air diperkirakan akan membuat terobosan sempit ratusan meter ke pendalaman. Hampir tidak ada hamparan pantai yang tidak tersentuh. Kenaikan permukaan ini bukan hanya masalah bagi pemandian musim panas, fasilitas desalinasi, tebing, infrastruktur drainase, dan bahkan instalasi militer dalam keadaan yang sangat berbahaya bagi Israel, maka seluruh negara pun bisa tenggelam. Selain itu, air laut dapat menyebabkan salinasi lahan pertanian dan juga menyumbat muara sungai. Meski demikian, tidak ada badan resmi yang bertugas merumuskan solusi untuk masalah tersebut. Pemerintah Israel terlalu disibukkan dengan urusan-urusan lain seperti kampanye dari pemilu dan juga berikutnya, putaran pertempuran di Gaza, perjuangan atas biaya hidup dan juga sejumlah isu mendesak lainnya. Sementara krisis iklim yang sangat memprihatinkan seringkali lupa untuk diatasi. Pemanasan global yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil manusia seperti gas minyak dan juga batu bara didorong ke ceruk kesadaran warga Israel. Negara memandang masalah-masalah itu hanyalah masalah negara miskin dan jauh saja, tetapi krisis tidak berhenti ketika pemegang kekuasaan mengabaikannya dan itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Sementara itu, masalah internal Israel juga begitu banyak. Selain disebut di atas, ada juga gelombang panas atau musim dingin yang semua itu sangat berefek pada kehidupan di negara itu. Terutama akan berdampak pada rusaknya tanaman dan juga naiknya harga bahan pokok makanan. Kini Israel dalam suatu krisis yang luar biasa dari alam krisis politik dan juga krisis lainnya. Mengerikan, gelombang panas landa Israel, suhu air laut naik drastis. Laut Mediterania yang membentang mulai dari Barcelona hingga Tel Aviv, Israel mengalami kenaikan suhu akibat gelombang panas. Selama Juli hingga Agustus ini, Israel sempat mencatat rekor suhu 112 Fahrenheit atau 40 derajat Celcius. Suhu air laut pun ikut naik drastis. Para ilmuwan mengklaim iklim memperingatkan konsekuensi mengerikan bagi kehidupan laut karena terbakar akibat gelombang panas yang parah dari Spanyol ke Israel. Para ilmuwan mengatakan mereka menyaksikan kenaikan suhu yang luar biasa, mulai dari 3 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius di atas normal untuk sepanjang tahun ini. Suhu air secara teratur melebihi 30 derajat Celcius yang membuat sangat panas di Israel tidak seperti biasanya. Sementara panas ekstrim di Eropa dan negara-negara lain di sekitar Mediterania telah menjadi berita utama musim panas ini. Situasi sangat mengkhawatirkan, kata seorang peneliti Institut Ilmu Kelautan di Barcelona, Joaquim Garrobo.
Kami mendorong sistem terlalu jauh. Kita harus mengambil tindakan terhadap masalah iklim sesegera mungkin jika tidak ingin berdampak lebih jauh bagi kehidupan manusia di bumi ini. Perairan di lepas pantai Israel hingga Siprus adalah titik terpanas di Mediterania, kata ahli biologi kelautan di Lembaga Penelitian Oceanografi dan juga Limnolografi Israel, Kirilinov. Garobu mengatakan bahwa laut telah menyelamatkan bumi dengan menyerap 90% dari kelebihan panas bumi dan 30% karbon dioksida yang dipancarkan ke atmosfer oleh produksi batu bara, minyak, dan juga gas. Efek penyerap karbon ini melindungi bumi dari efek iklim yang lebih ekstrim. Tapi sekarang kita telah mendorong laut ke keadaan yang tidak sehat dan disfungsional, katanya, sehingga memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Gelombang panas bikin Israel makin kekeringan. Berusaha putar otak atas kekeringan danau, Israel akan pompa air dari Laut Mediterania hingga segini. Setiap negara harus memutar otak untuk mengatasi kekeringan yang terjadi, termasuk yang dilakukan Israel. Pemerintahnya pun memutuskan akan memompa air dari Laut Mediterania untuk mengakhiri danau di sana yang mengalami kekeringan di mana-mana dalam waktu yang sudah lama. Terlepas dari namanya, Laut Galilea di Israel Utara sebenarnya adalah danau air tawar dan merupakan danau yang telah menopang kehidupan selama beribu-ribu tahun. Bahkan saat ini danau ini mengairi kebun-kebun anggur dan pertanian lokal yang menanam segala sesuatu, mulai dari sayuran hijau hingga gandum dan jeruk teprok. Namun tempat ziarah keagamaan ini juga di mana perjanjian baru mengatakan banyak mukjizat Yesus dilakukan menghadapi masa depan yang suram. Krisis iklim menyebabkan fluktuasi besar pada permukaan air danau di Israel ini. Saat ini danau dalam kondisi cukup penuh, tetapi hanya 5 tahun yang lalu kondisinya mencapai rekor terendah dan kini akan melakukan pemompaan air dari Laut Mediterania.